2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas DP 0401 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai strategi Tesla dalam industri otomotif Amerika Serikat. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Saya Suci Nur Anggraini. saya Aisyah Katrina Eka Putri. Saya Afdan Prima Mahardika. Saya Andrian Hendrawan Putra. Di sini saya akan menjelaskan perspektif finansial dari Tesla. Yang pertama yaitu ada tujuan strategis Tesla. Tesla bukan sekedar jual mobil, tapi membangun komunitas pelanggan yang menjadi penggemar berat merek. Memperluas jangkauan pelanggan lewat model 3 yang menjadi target utama generasi milenial. Tesla berusaha dikenal sebagai pionir masa depan otomotif yang ramah lingkungan dan canggih. Adapun untuk indikator kinerja atau KPI, yang pertama, Tesla berusaha untuk tetap stabil secara finansial dan konsisten memperoleh keuntungan terutama setelah investasi besar dalam Model 3. Dengan peluncuran model baru, perusahaan berambisi untuk memperluas pasar dan meningkatkan revenue secara signifikan. Tesla harus cermat dalam mengelola biaya produksi dan ekspansi agar pertumbuhan tetap terkendali dan berkelanjutan. Analisis kekuatan dan kelemahan Tesla. Yang pertama, kekuatan. Teknologi canggih dan inovatif. Autopilot dan Full Self-Driving Driving atau FCD. Tesla unggul dalam fitur semi-otonom dan terus mengembangkan FSD yang dapat membantu dalam berbagai kondisi kendaraan. Selanjutnya, performa tinggi. Akselerasi luar biasa, misalnya Model S flight 0-100 km per jam dalam 2 detik. Yang ketiga, desain minimalis dan modern. Interior bersih dengan layar sentuh besar sebagai pusat kendali. Untuk kelemahan Tesla, harga cukup tinggi. Meskipun ada Model 3 atau Model Y yang lebih terjangkau, Tesla tetap relatif mahal dibandingkan mobil konvensional dengan fitur setara. Fitur autopilot belum sepenuhnya otonom. Walaupun dijual dengan nama Full Self-Driving, sistem ini masih memerlukan pengawasan aktif dari pengemudi dan belum sepenuhnya mandiri secara legal maupun teknis. Kurangnya kontrol fisik. Penggunaan satu layar sentuh untuk hampir semua kontrol bisa menyulitkan saat berkendara, terutama dalam situasi darurat atau cepat. Next. Perspektif pelanggan. Tujuan strategis Tesla. Tesla bukan sekedar jual mobil, tapi membangun komunitas pelanggan yang menjadi penggemar berat merek. Memperluas jangkauan pelanggan lewat Model 3 yang menjadi target utama generasi milenial. Yang terakhir, Tesla berusaha dikenal sebagai pionir masa depan dengan otomotif yang ramah lingkungan dan canggih. Indikator kinerja atau KPI, Net Promoter Score atau NPS, dan tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, jumlah pesanan atau booking dan pertumbuhan pelanggan baru. Tingkatan retensi pelanggan dan kesetiaan merek. Selanjutnya, waktu tunggu untuk pengiriman kendaraan. Dan terakhir, jumlah keluhan atau klaim garansi. Next. Analisis kekuatan dan kelemahan Tesla. Untuk kekuatan, pasar pelanggan Tesla yang sangat royal. Selanjutnya, inovasi produk yang berfokus pada pengalaman pengguna, seperti fitur autopilot dan pembaruan software over the air. Selanjutnya, citra merek yang kuat sebagai representasi kendaraan ramah lingkungan yang akan datang. Untuk kelemahan Tesla sendiri, sempat menjadi perhatian publik beberapa masalah yang berkaitan dengan reliabilitas produk dan kualitas manufaktur, seperti ketidaktepatan panel bodi dan masalah perangkat lunak. Selanjutnya, layanan purna jual tidak sama di seluruh negara. Dan terakhir, untuk banyak calon pembeli, segmen harga masih terlalu tinggi.
Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Tujuan strategis Tesla. Yang pertama, Tesla harus memastikan bahwa proses manufaktur berjalan secara efisien sehingga memenuhi permintaan pasar global. Kualitas dan keandalan kendaraan merupakan kunci utama dalam menjaga reputasi merek dan membangun kepercayaan pelanggan. Tesla harus berinovasi dalam pengembangan kendaraan listrik, fitur perangkat lunak seperti autopilot, dan pembaruan over the air atau OTA untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Kemudian indikator kinerja atau KPI. Target produksi 5.000 unit model 3 per minggu atau sesuai model lainnya. Indikator jumlah unit yang diproduksi per minggu atau per bulan. Presentasi unit cacat, jumlah pengajuan garansi dalam periode tertentu, rata-rata waktu dari pemesanan hingga pengiriman unit ke pelanggan, ketepatan waktu pengiriman komponen dari pemasok. Next. Analisis kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama, fokus tinggi pada inovasi. Tesla secara konsisten berada di garis depan dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik, baterai, dan perangkat lunak. Budaya pembelajaran dan penyesuaian. Perusahaan mampu belajar dari kegagalan dan memperbaiki proses dengan cepat. Kemudian daya tarik terhadap talenta. Tesla menarik perhatian talenta terbaik di bidang teknologi dan otomotif. Kelemahannya, tekanan dan beban kerja tinggi, budaya kerja yang sangat intens. Contoh, Elon Musk bekerja 120 jam per minggu, dapat menyebabkan kelelahan dan tingkat turnover yang tinggi. Proses pembelajaran yang mahal, kegagalan dalam bereksperimen atau inovasi dapat berdampak langsung pada operasional dan keuangan. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia. Seiring pertumbuhan yang pesat, Tesla harus dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Next. Perspektif proses bisnis internal. Tujuan strategis Tesla meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Tesla harus memastikan proses manufaktur berjalan dengan baik dan mampu memenuhi permintaan pasar, menjamin kualitas produk. Kualitas dan keandalan produk sangat penting untuk membangun kepercayaan dari pelanggan. Mempercepat inovasi dan pengembangan produk baru. Tesla berusaha menjadi pemimpin dalam teknologi kendaraan, baik dari aspek perangkat keras mobil maupun perangkat lunak, autopilot, dan pembaruan OTA. Indikator kinerja atau KPI-nya, jumlah produksi setiap minggu per bulan, misalnya target 5.000 unit model 3 per minggu, tingkat kerusakan produk dan pengajuan klaim garansi, waktu siklus produksi, lama waktu dari pemesanan hingga pengiriman, jumlah model yang baru yang berhasil diluncurkan, efisiensi rantai pemasukan, yaitu pengiriman tepat waktu dari pemasok. Next. Oke, di sini ada analisis kekuatan dan kelemahan dari perspektif proses bisnis internal. Yang pertama itu kekuatan, budaya inovasi dan teknologi unggul. Tesla dikenal sebagai pelopor dalam baterai, software, dan desain kendaraan listrik. Selanjutnya, integrasi vertikal. Tesla mengendalikan banyak elemen dalam rantai pasokan dan produksi gigafactory, perangkat lunak, bahkan distribusi, memberikan kontrol lebih besar atas kualitas dan biaya. Selanjutnya, responsi terhadap masalah. Tesla mampu cepat belajar dari kesalahan, seperti mengendalikan masalah otomatisasi yang berlebihan dan dengan cepat melakukan perbaikan. Kelemahannya, pertama itu tantangan pada produksi massal, neraka produksi. Model 3 menunjukkan bahwa Tesla masih menghadapi kesulitan dalam pengelola proses produksi berskala besar. Selanjutnya, tergantungan pada pemasok kunci. Rantai pasokan dalam industri otomotif sangat rumit, dan gangguan kecil banyak dapat berdampak besar pada hasil produksi. Selanjutnya, resiko otomasi berlebihan. Pengalaman Tesla menunjukkan bahwa pengguna otomasi yang berlebihan tanpa pengawasan manusia dapat memperlambat produksi daripada mempercepatnya. Next. Oke, di sini ada hubungan sebab akibat utama. Yang pertama itu ada peta strategi. Yang pertama pembelajaran dan pertumbuhan, terus proses bisnis internal, terus pelanggan dan finansial. Penjelasan alur sebab akibat. Yang pertama, pembelajaran dan pertumbuhan membantu proses bisnis internal dengan meningkatkan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan, serta membangun organisasi yang fleksibel.
Tesla dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, serta mempercepat inovasi. Selanjutnya, proses bisnis internal mendukung perspektif pelanggan. Dengan efisiensi yang lebih baik, waktu tunggu lebih singkat, dan produk berkualitas tinggi. Kepuasan pelanggan meningkat. Selanjutnya, pelanggan yang puas mendorong perspektif finansial, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Selanjutnya, manajemen biaya dan investasi yang baik, membantu dalam pengembangan berkelanjutan serta perbaikan proses, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.